Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا ولا يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya, Kejembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria maupun wanita, tua maupun muda. Semoga ada dalam kebahagiaan dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, dohir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya, demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Taat kehadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insyaallah, hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. 1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun
hidup rukun saling harga menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya. Jangan sampai terjadi persengketaan, sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan kalau kita terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan payah hati susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh, sebaliknya harus balas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsyafan dalam menginjak jalan kebajikan. Keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kudrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran. Meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan. Dan kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan, dan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan, wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai. Tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna, karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara, yang dahulunya aman dan tentram, gemah ripah loh jinawi. Namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan dohir maupun batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan,
tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna jager bager. Tiada lain amalan kita torikoh qadiriyah naksabandiyah, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir maupun batin yang bertalian dengan jasmani maupun ruhani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Padapan Suryanaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan. Tertanda Syekh Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Untayan mutiara, jangan membenci kepada ulama yang sejaman, jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain, jangan memeriksa murid orang lain, jangan merubah sikap meskipun tersinggung, harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Wa bi barakati wal karamati Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'un lillailahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratis sultan awliya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang kepada hamba-Nya di seluruh alam. Rahmat dan salam yang utama semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah diberi kekuatan dengan mukjizat yang diutus untuk menjadi rahmat ke seluruh alam. Dan tidak ketinggalan pula semoga rahmat dan salam disampaikan kepada seluruh keluarganya dan sahabat-sahabatnya,
beserta segenap waliullah yang sudah diberikan beberapa keajaiban dan karamat. Amma ba'du. Maka ini adalah sebuah kitab yang ringkasnya akan menerangkan tentang manaqibnya Sultan Auliya Sayyid Syekh Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Hasil dari tukilan dari beberapa kitab yang berjudul Uqudul Arifi Manaqibil Jaili, dan dari kitab Tafsirul Khatir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir, dan dari kitab Lujiridani fi Dzikri Nubdatin min Manaqibil Qutbil Rabbani. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian yang sama-sama mendengarkannya dengan rasa penuh hikmat dan hormat. Semoga keberkahan ini manaqib Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya dan menolak semua bala dunia dan akhirat bagi kita sekalian, khususnya kepada sahibul bait, yakni keluarga besar almarhum Kiai Haji Amin Abdullah. Semoga putra dan putrinya menjadi putra putri yang soleh dan solehah, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, agama maupun bangsa dan negara. Mudah-mudahan dengan dibacakan manaqib ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi karunia kepada kita sekalian yang hadir di sini dengan keselamatan dan keberkahan, dan semoga disampaikan segala hajat dan niat kita semua, dan dimudahkan segala urusan-urusan kita, baik yang berkenaan dengan dunia maupun akhirat. Dan semoga kita semua selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maqabah ketiga. Maqabah ini menceritakan guru-guru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Setelah Syekh Abdul Qadir menikah dewasa, beliau mendatangi para alim ulama dan guru-guru yang terkenal. Di sanalah beliau menuntut ilmu dan mempelajari bermacam-macam ilmu untuk kesempurnaan hidup. Semua guru-guru dan para ulama yang pernah mendidik Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu menceritakan tentang kecerdasan dan kepandaiannya. Bermacam-macam ilmu yang dia tuntut dan yang dia miliki dari guru-gurunya antara lain: 1. Tentang ilmu fikih, beliau pelajari dari Abi Wafa Ali Ibnu Aqili dan Abi Khattab Al-Khalidi, serta dari Abil Husain Muhammad Ibnu Qadhi. 2. Ilmu adab beliau peroleh dari Abi Zakaria At-Tirmizi. Sedangkan ilmu thariqat beliau perdalami dari Syekh Abi Khair Muhammad bin Muslim Wadid Tibas. Adapun mengenai pakaian yang dipakai adalah berpakaian seorang sufi yang dia miliki dari Qalbi Abi Sa'id Al-Muqaddah. Beliau tiada henti-hentinya menuntut ilmu sehingga setinggi-tingginya ilmu, dan beliau senantiasa berpegang teguh dengan prinsip untuk mencapai tujuan demi mengendalikan dirinya dari segala nafsu yang jelek, sebagaimana lazimnya orang yang akan meningkat dewasa. Di samping itu beliau mempunyai kemauan yang keras dan berjiwa besar, sehingga beliau berani mengorbankan untuk menyendiri di padang Irak selama 25 tahun tanpa dikunjungi dan ditemui oleh seorang manusia. Allah. Maqabah yang keempat. Maqabah ini menceritakan tentang akhlak dan budi pekerti Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Adapun akhlak budi pekerti Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, yaitu di antaranya beliau sangat takut kepada Allah dan sangat mengeluarkan air matanya, dan dikabulkan segala doanya
serta sangat dermawan, jauh dari kemiskinan, jauh dari kemaksiatan, dekat kepada yang hak, berani dan kokoh dalam kebenaran, benci dalam hal maksiat, serta tidak pernah marah karena dorongan nafsunya. Dan beliau belum pernah menolak yang minta-minta walaupun pakainya sendiri. Beliau diwarisi akhlak Rasulullah SAW. Cakapnya diwarisi kecakapan Nabi Yusuf alaihissalam. Benarnya diwarisi benar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Adilnya diwarisi adil Sayyidina Umar ibnu Affan radhiyallahu an. Kesabarannya diwarisi sabar Sayyidina Umar ibnu Affan radhiyallahu. Keberaniannya dan kegagahannya diwarisi kegagahan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Allah mansurna fa'ati ridwana alaihi wa midana bil asrari allati audataha ladai ila hadrati sultanil awliya wa qudwatil asfi qutbul rabani wa qusis saqadih wa qasubani Sidi Syekh Muhammad Abdul Qadir Jilani qaddasa sirruhu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabikal mustafa wa bi asma'i walikal qadir jailana mistaba tuhhir qulubana min kulli wasfi